Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya, MS Rate and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini tanggal 15 Maret 2021 saya akan melakukan analisa beberapa saham untuk tanggal 16 Maret ya, untuk besok. Saya akan mulai dulu dari IHSG teman-teman ya. IHSG hari ini closing di 6324,259 atau turun 33,950 atau 0,53% turunnya ya. Kalau teman-teman lihat di dalam layar ini ada kotak kuning, itu adalah area konsolidasi yang saya bikin. IHSG hari Jumat kemarin berhasil keluar dari kotak kuning tersebut, namun untuk hari ini closingnya hampir kembali lagi masuk ke dalam box tersebut. Walaupun untuk hari ini IHSG ada penurunan, tetapi kalau kita lihat beberapa saham yang masuk incaran saya itu justru mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Untuk saham-saham tersebut ya, saya coba ulas sekilas. Untuk TINS, Antam dan Inco memang turun ya. Kebetulan di saya porsi untuk TINS, Antam dan Inco juga sudah tidak terlalu besar. Porsi untuk Antam, Inco, TINS juga sudah tidak terlalu besar. Misal pun ini juga saya selalu pada posisi trading ya. Artinya karena saya juga di depan komputer itu juga bisa standby, bisa mengambil tindakan apabila satu saham mengalami penurunan di dalam tick chart, maka saya akan segera mengambil posisi jual ya, karena saya adalah trader yang mana waktu memantau marketnya juga lebih ini ya teman-teman, lebih banyak, bisa memantau terus, jadi saya cepat sekali bisa keluar dari saham-saham tersebut. Beberapa saham yang dari kemarin-kemarin sebenarnya saya sebut itu mengalami kenaikan yang kenceng teman-teman ya. Contohnya adalah Same ya, Same saya bahas di video-video saya. Saya tertarik Same ini karena secara teknikal, maksud saya secara teknikal bagus, juga secara bid overnya itu sekitar minggu lalu saya merasakan Same ini tidak, apa istilahnya, pergerakan harganya itu sangat aktif di tape readingnya. Jadi saya putuskan, walaupun saya tidak punya barang sebelum right issue, tapi setelah right issue saya memantau terus ya. Saya memantau terus karena saya mengawal ada teman yang memiliki Same, dan akhirnya daripada hanya memberi analisa, saya juga masuk, dan ternyata pergerakan Same bagus sekali teman-teman ya. Nanti saya akan analisa, saya akan review singkat dulu untuk trading saya hari ini. Kemudian setelah Same yang saya pantau juga, saya tradingkan juga Doit teman-teman ya. Doit yang minggu kemarin saya trading posisinya, untuk hari ini cukup bagus juga ya pergerakannya. Jadi walaupun dia merah, maksudnya ditutup merah ya, namun sebenarnya tidak jauh-jauh amat dengan pergerakan harga kemarin. Nanti akan saya analisa ya. Kemudian adalah ASA. Nah, ASA ini juga kalau teman-teman perhatikan, ini saya bahas juga kan di channel saya seperti itu. Jadi karena saya bahas, saya beli, dan ya semoga teman-teman juga bisa istilahnya menjadi trading idea buat teman-teman, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, bukan. Ini mungkin saya sharing seperti ini hanyalah sebagai trading idea. Kalau teman-teman setuju dengan analisa teman-teman sendiri ya, mungkin kalau teman-teman masuk pas harga 1.600 kemarin ya bisa ini ya, sekarang bisa gain profit seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bahas satu persatu saham secara detail. Oke, saya mulai dengan trio metal teman-teman. Ini bahasan wajib yang harus saya bahas karena ada teman-teman yang, Pak tolong bahas Antam, Inco, TINS, karena saya masuk di saham ini secara rutin seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah saham Antam, Inco, TINS ya.
Saya langsung satukan seperti ini karena secara umum pergerakan ketiganya adalah sekata. Pergerakan ketiganya adalah sama. Jadi kalau teman-teman lihat ini untuk Antam, ya saat ini dia dari tren turunnya ini teman-teman. Jadi dari tren turunnya Antam ini, dia masih saja di area 0 sampai 23. Jadi untuk support untuk Antam itu untuk support masih di 2170. 2170 ya, di area 2170 menjadi support karena Antam ternyata tidak berhasil bertahan di support di atasnya, yaitu 2370. 2370 itu di atasnya sini teman-teman ya. Jadi kan hari Jumat kemarin itu Antam sebenarnya udah bermain cantik di atas support 2375-an. Tapi untuk hari ini justru support tersebut dijebolnya dan kita akhirnya menggunakan support Antam adalah di 2170 dan resistnya kita gunakan 2370. Untuk pergerakan Antam berarti masih di kisaran 0 sampai 23 atau istilahnya ya kembali lagi di area-area situ seperti itu. Harga hari ini closingnya masih di atas moving average 5. Kira-kira kenapa untuk Antam hari ini kok turun? Kalau saya lihat secara sekilas, biasanya memang satu saham yang dalam dalam 2-3 hari setelah dia dari dasarnya itu biasanya ada orang take profit. Itu wajar karena ya boleh dibilang trader tidak semuanya cash, ada juga yang margin. Nah, mereka juga berani membeli ketika saham-saham tersebut mulai rebound dari dasarnya, dan reboundnya itu adalah ya sekitar tanggal 10 atau sekitar 3 hari bursa yang lalu. Jadi wajar kalau orang-orang yang berani beli margin kayak di hari kemarin itu biasanya di 3 hari yang lalu itu biasanya akan mulai take profit di hari kedua atau hari ketiga untuk menghindari for sale seperti itu. Ini adalah untuk Antam untuk chartnya. Kemudian kita akan lihat Antam secara ini teman-teman. Nah, teman-teman kalau dilihat dari ini ada asing besar sekali hari ini dan kemarin, maksudnya hari Jumat ya, itu asing melakukan sell yang besar untuk Antam. Jadi ini ya menjadi kewaspadaan kita karena kemarin sudah besar dan hari ini kok besar gitu loh. Untuk besok apakah masih akan sell besar lagi? Ya walaupun apabila kita lihat di sini asing tuh melakukan pembelian masih cukup masif di sekitaran tanggal 17 Februari sampai sekitar awal Maret seperti itu. Kondisi asing melakukan penjualan jumlah besar ini perlu menjadi perhatian kita. Oke, setelah Antam saya akan lanjutkan ke saham berikutnya yaitu Inco ya teman-teman. Kalau secara bentuk teman-teman lihat ketiganya memang hampir sama ya teman-teman. Antam, Incotins pergerakannya seperti ini. Yang kiri ini Antam, Incotins ya. Semuanya masih bermain di antara 0 sampai 23. Sebenarnya yang paling advance pergerakannya adalah Tins kalau teman-teman lihat di bagian kanan ya. Oke, saya akan bahas secara detail untuk Inco sekarang ya. Nah, untuk Inco teman-teman, nih seperti yang terlihat di layar, untuk Inco itu juga masih sama, secara chart dia masih di antara 0 dan 23, cuman memang karena kita tarik untuk harganya Inco ini memang cukup lebar sehingga jarak antara resist dan support dan resistnya juga cukup jauh untuk Inco ini. Nah, untuk Inco saat ini untuk support masih kita gunakan di 4467, sedangkan untuk resist masih di 4973 seperti itu. Hari ini untuk chart dari Inco, untuk candle dari Inco bagus, bentuknya adalah hammer ya. Untuk harga adalah closing di atas moving average 5. Kita akan lihat kondisi Inco. Nah, untuk Inco memang sejak tanggal 4 Maret sampai
tanggal 12 Maret kemarin asing melakukan penjualan bersih yang beruntun, namun untuk hari ini untuk Inco asing sudah mulai ada pembelian seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan lihat berikutnya untuk saham TINS. Nah, untuk saham TINS ini teman-teman, sebenarnya untuk TINS ini secara pergerakan dia adalah paling kenceng daripada yang lainnya, daripada Antam dan Inco ya, karena TINS ini secara beta juga sepertinya dia lebih tinggi di atas 1. Jadi ketika satu saham ketika ISG bergerak naik, dia juga akan naik lebih kenceng seperti itu. Kalau ISG turun, tentu efeknya juga lebih terasa di saham-saham dengan beta yang lebih tinggi seperti itu. Makanya tidak heran kalau hari ini Inco turunnya lebih dalam dari maksud saya TINS ya. TINS turunnya lebih dalam daripada Antam dan Inco seperti itu. Untuk TINS saat ini untuk areanya adalah di 23 retracement dan 38 di sini 23 dan 38. Untuk support masih menggunakan support 1900 ya, 1905 atau 1900 ya, tepat boleh dibilang saat ini adalah tepat di support sebenarnya. Dan resistnya masih di 2020. Untuk resist masih di 2020, untuk support masih di 1900 atau sekarang sedang berada di support sebenarnya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk bentuk candle dari TINS saat ini adalah Black Marubozu. Artinya Black Marubozu itu adalah marketnya turun dengan sangat percaya diri untuk TINS. Kita akan lihat pergerakan asing. Kalau kita lihat dalam 3 hari ini, dari 3 hari trading ya, 3 hari trading dari hari kemarin, minggu lalu 2 hari dan hari ini sehari. Hari ini asing masih melakukan penjualan di TINS ya teman-teman ya. Oke, berikutnya akan saya berikan informasi Antam Inco TINS. Ini Antam sekarang. Untuk Antam itu posisi saat ini seller itu dia menguasai 52%, jadi sellernya dominan ya hari ini. Untuk buyernya adalah 48%. Kalau teman-teman lihat pergerakan harga Antam seperti ini ya, dari opening di 2430, sempat naik di 2450, sebenarnya bagus sekali. Closing maksud saya dalam intraday-nya turun ya, sempat naik turun, kemudian closing di 2340. Itu adalah untuk Antam. Kita lihat ini ada net sell, broker-broker yang melakukan net sell itu antara lain ada BK, ada AK seperti itu. Ya. Selanjutkan Inco. Nah, untuk Inco secara candle kan lebih bagus ya dia, hammer seperti itu. Kalau kita lihat di intraday juga pergerakannya juga walaupun openingnya itu tidak langsung naik di 4640 atau sama dengan harga kemarin, bahkan sempat turun, tapi closing untuk Inco adalah bermain cantik di 4710 atau naik 1,51%. Seperti yang teman-teman lihat, 51% hari ini, transaksi hari ini dikuasai oleh buyer dengan seller 49%. Sebenarnya imbang ya teman-teman ya, sebenarnya imbang. Kemudian untuk broker yang melakukan sell adalah YB, BK, dan CS. Itu adalah Inco, sekarang adalah TINS. Kalau TINS, nah ini teman-teman lihat memang sellernya mendominasi 54% intraday hari ini. Bahkan untuk TINS ARB teman-teman ya, 7%. Ya, opennya itu di high 2040, closingnya di lowest. Jadi bentuknya adalah Marubozu Black. Itu perlu menjadi kewaspadaan teman-teman ya, karena juga untuk ARB sekarang kan hanya 7% ya, 7% ya cukup mengganggu sih menurut saya. Kalau ARB 7% kan, kalau sudah 7% ya stop, sudah transaksi udah nggak bisa dilanjutkan besoknya seperti itu.
Oke, saham berikutnya adalah SAME teman-teman ya. Saya kasih nomor dulu biar saya enak time code-nya. Saham berikutnya adalah SAME. Ini saham SAME, ini adalah secara monthly. Nggak usah pusing-pusing untuk saham ini, udah ikutin aja kondisi yang ada saat ini. Saham ini naik dari dasar, dari monthly juga naik, dari weekly-nya juga naik, dari daily-nya juga naik. Jadi kita lihat aja dalam perjalanannya untuk saham ini kan memang dia banyak titik-titik penting ya. Ini di 480 juga ada, di mana di 525 juga ada, di 525 ini bisa menjadi resist penting ya. Kemudian di titik 571 570 juga ada seperti itu. Jadi kalau bagi yang punya SAME ya biarkan aja, let profit run seperti itu. Karena ini saham bagus sekali secara monthly, weekly juga, daily-nya juga bagus sekali. Kita lihat di sini informasi untuk SAME. Nah, ini juga hari ini asingnya, 2 hari ini asingnya melakukan pembelian. Ya, pembelian ini kalau kita lihat dari data 17, saya hanya bisa melihat dari 17 November itu pembelian asing 2 hari ini besar sekali teman-teman ya. Itu menjadi ini aja lah, menjadi kunci penting dari pergerakan SAME hari ini. Jadi kalau teman-teman yang kira-kira ya termasuk saya ya, mungkin melihat data seperti ini hanya sekilas saja. Kalau saya melihatnya adalah saat ini ada volume yang besar sekali. Nah, volume besar sekali di dalam kenaikan itu adalah satu indikator penting ya. Berarti bahwa tren naiknya itu didorong oleh volume, bukan kalau tren naik itu tidak didorong oleh volume, biasanya dia akan lemah seperti itu. Nah, kita aktifkan volume. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini justru dari dasar ini adalah SAME ini ada volume yang besar nih ya, yang saya bulatin ini juga. Kemudian secara indikator andalan saya yang sering saya gunakan untuk menganalisa kekuatan dari suatu tren, ini juga dari histogram yang ketiga. Kalau sistem saya bilang kalau histogram dari MACD ketiga itu biasanya di sini udah menjadi sinyal yang saya bulatin ini 1 2 3 itu adalah area masuk. Jadi di sekitar 325 ya teman-teman. Dan secara momentum ya, secara momentum sudah ini kalau kita lihat tren dari momentumnya adalah up ya. Momentumnya memang baru kemarin dia baru mulai di atas 0 ya. Walaupun belum sempat ke 100, tapi SAME udah berlari. Dan untuk MACD hari ini baru di atas 0, ini yang saya lingkarin. Kalau besok ya harganya naik lagi, tentu indikator ini juga akan mengikuti naik lebih kencang seperti itu. Momentumnya juga kalau sudah bermain di atas 100 lagi, berarti ini barang sangat niat sekali bergerak seperti itu. Jadi yang punya barang keep saja, apalagi yang beli di harga 330-an ya, 330-an itu ya udah keep aja lah, let profit run seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di trader view saya untuk SAME, teman-teman lihat untuk asing yang melakukan net buy hari ini adalah RE, AK, dan BK teman-teman ya. Untuk saya hari ini juga saya tadi ada cut loss satu barang. Saya cut loss barang dan saya cut and switch ke SAME teman-teman ya, untuk menambahin barang saya SAME yang saya beli beberapa hari yang lalu. Oke, berikutnya yang saya analisa adalah agro teman-teman ya. Agro ini adalah barang tradingan bagi saya ya. Bagi saya ini barang untuk trading karena pergerakannya rutin, pergerakannya aktif, dan ya enak sekali lah kalau untuk trading. Kalau teman-teman suka trading itu kan selalu mencari barang yang range harganya lebar ya. Jadi teman-teman mau membeli bisa dan mau menjual pun juga. Maksudnya membeli dan menjualnya itu ada range untuk buang seperti itu. Kalau satu barang kalau pergerakannya dia sempit ya kita nggak bisa untuk trading seperti itu.
Ya, ini untuk hari ini ya teman-teman ya. Untuk hari ini kan 1, 2, 3 ini dalam 60 menit ya. Ini pergerakan hari ini ya. Hari ini low-nya kan sempat di bawah nih. Hari ini adalah bentuknya adalah doji teman-teman ya. Doji seperti ini. Ini artinya teman-teman kan kekuatan seller dan buyer untuk agro ini sebenarnya saat ini sedang imbang. Kekuatannya sedang imbang ya teman-teman. Lihat untuk low-nya tadi itu sempat di perkiraan di 1230 ya. High-nya di 1310-an. 1310-an. Kalau untuk trading sih dengan rentang 1230, 1310 masih cukup bisa ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat di tick chart. Nah, tick chart seperti ini juga terlihat ini barang bisa sekali untuk trading. Oke teman-teman, saya ulang untuk agro ya. Tadi ada sedikit problem teknis. Ini nggak saya edit karena kalau saya edit saya habis waktu hanya untuk ngedit teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ini memang nggak diedit tapi saya kasih timecode ya. Jadi untuk agro pergerakannya tadi kan di awalnya adalah di ini teman-teman di 1230-an ya. 1230-an, kemudian untuk high-nya di 1310. Ya, untuk agro ini adalah barang tradingan saya. Jadi saya sering trading agro karena alasan adalah ini barang volatile ya, pergerakannya istilahnya lebar. Kalau untuk trading sih enak seperti itu. Yang penting teman-teman hafal dan teman-teman tahu titik-titik penting dari agro tersebut. Kalau saya sering menggunakan intraday chart untuk trading di agro ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini kan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Opening tadi di sini turun kemudian naik ya. Ya, di sini dia titik rendahnya openingnya di atas di sini terus turun ya, terus kemudian dia sempat tertingginya di sini. Jadi kira-kira kalau teman-teman bisa memantau untuk agro ini, kalau misalkan menggunakan MA5 untuk trading, MA520 itu entry berarti di 1250 bisa buang di kisaran ini teman-teman di 1300-an seperti itu. Tapi dia berulangan, jadi teman-teman mesti kalau mau trading cepat di agro ini mesti ditungguin seperti itu. Kalau enggak ya main 2-3 hari seperti itu juga bisa. Ya seperti ini kan pergerakannya. Untuk besok kira-kira ya lihat market dulu lah karena hari ini adalah doji ya. Untuk pergerakan harga agro besok kita mesti melihat kondisi market dulu. Kalau saya gunakan tren turun nih teman-teman ya. Kalau saya gunakan tren turun dalam melihat support resistnya agro ini untuk agro saat ini untuk support masih di 1210 ya. Untuk resistan dia masih 1320 ya. Jangan lupa agro ini pernah sampai ke 1450-an. Jadi kalau menurut saya sih masih menarik ya untuk harga saat ini juga moving average-nya ini 5-nya masih ya sedikit di bawah moving average 20 seperti itu. Tapi arahnya udah mulai ke atas. Artinya secara harga juga harganya saat ini itu berada di atas moving average 5 dan 20. Untuk titik penting yang teman-teman perhatikan adalah di 1210 dan 1322. Oke, bahasan selanjutnya ini adalah permintaan ya teman-teman. Ini tentang Adaro. Jadi tadi memang saya lihat untuk Adaro ada pergerakan ya, ada pergerakan ya kan saya menggunakan ini teman-teman. Trading pen ini kalau satu saham bergerak di sini saya kan bisa memantau karena saham tersebut masuk dalam set list yang saya pantau ya, seperti itu. Jadi untuk Adaro memang ada pergerakan hari ini. Kalau kita lihat untuk Adaro ini sebenarnya dia ada titik penting yang teman-teman mesti perhatikan ya. Ini adalah satu titik konsolidasi dia yang cukup
lama sebenarnya. Kita akan tarik garis yang paling banyak dilewatin supaya lebih valid seperti itu ya. Ya boleh dibilang titik ini adalah untuk Adaro, dan di sini juga sebenarnya dia ada banyak sekali titik-titik konsolidasi untuk Adaro ini sebenarnya. Kalau saya tarik yang paling banyak itu ya di area ini teman-teman ya. Di area ini paling banyak dilewatin. Jadi memang secara harga untuk Adaro ini udah di dasar teman-teman. Tinggal nunggu aja Adaro ini breakout seperti itu. Cuman kapan breakoutnya ya? Kalau saya lihat, kalau saya bilang di video saya tentang narrow range, tentang konsolidasi. Kalau satu saham itu konsolidasi, harganya tidak keluar dari box, teman-teman pantau aja. Teman-teman pantau aja saham-saham yang masih konsolidasi. Adaro ini konsolidasi di dasar. Nah, memantaunya itu kalau memang teman-teman sudah gatel pengen membeli, usahakan membelinya selalu di area-area bawah dari box. Jadi area-area bawah dari box ya di sini nih. Ini kan area bawah dari box nih. Saya kasih gambar kuning, tulisan kuning nih. Biar teman-teman tahu area bawah box tuh di sini ya, di Nah, ini yang saya warnain kuning ini. Ini area box di sini nih teman-teman, belinya di sini. Kalau kebelet pengen beli Adaro. Baru nanti teman-teman nambahnya adalah ketika breakoutnya di sini ya, kisaran di sini lah Ya ini sebenarnya hari ini breakout. Breakout kalau dari box ini seperti itu. Dalam area ini dia breakout. Kalau teman-teman kemarin sudah beli di box bawah ini, ya harga teman-teman kan berada di area tengah seperti itu. Kita akan lihat di indikatornya teman-teman. Di indikatornya memang selama konsolidasi satu saham itu pasti indikatornya tipis. Seperti ini indikatornya tipis. Ya. Indikatornya ya di situ-situ aja, itu udah salah satu ciri dari konsolidasi. Secara momentum juga lemah sih sebenarnya. Konsolidasi itu memang selalu momentumnya lemah karena ya harganya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita lihat 2 hari ini volumenya udah mulai tinggi. Ini volumenya udah mulai tinggi. Bar histogram juga udah mulai bergerak. Kita lihat ada apa di sini. Ini adakah yang bisa kita baca dari Adaro? Wah teman-teman, ternyata dalam 2 hari ini asing untuk Adaro udah mulai masuk. Dalam 3 hari ini. Jadi silakan teman-teman pantau Adaro lebih lanjut. Karena kecenderungannya akan menguat ya. Saya catat juga nomor 6 Adaro. Oke, selanjutnya nomor 7 itu PTBA. Nah, PTBA langsung saya ke broker Farange dan teman-teman. Teman-teman lihat untuk hari ini PTBA itu udah 3 hari ini untuk PTBA ini asingnya masuk teman-teman ya. Asingnya masuk. Kalau kita lihat sebenarnya asingnya itu selnya kecil-kecil. Belinya justru lebih besar untuk PTBA ini teman-teman. Kita lihat chart untuk PTBA. Apakah ada informasi yang bisa kita baca? Untuk secara indikator sebenarnya masih sama dengan Adaro ya. Karena memang secara bentuk ini kan nggak kemana-mana sebenarnya. Ya masih di situ-situ aja nih. Ini kan masih di sini-sini aja pergerakannya ya. Kemudian indikatornya juga masih istilahnya indikatornya juga masih jalan di tempat. Cuman bedanya kalau kita lihat nih sebenarnya untuk PTBA ini trennya udah mulai cukup terbaca. Ada satu tren yang mulai cukup terbaca nih teman-teman. Tarik dari sini. Tarik dari harga bawahnya ini teman-teman ya. Ke sana. Sinilah. Udah terlihat belum ada satu tren? Udah terlihat ya satu trennya ya. Nah seperti ini. Ini artinya harganya ada penguatan. Ada penguatan harganya. Kalau kita tarik dari
tren turunnya ini, dari tren turun yang kita ambil dari sini teman-teman ya. Nah, kita akan lihat resistan dari PTBA ini di berapa aja sih, seperti itu. Jadi untuk saat ini, untuk PTBA itu untuk support ya dia di 50, sekarang udah sampai di 50. 50 tuh di 2000. Saya geser nih, karena teman-teman nggak bisa lihat nanti. Saya geser nilainya ke sini. Jadi untuk Adaro itu, untuk PTBA saat ini untuk... Sebentar teman-teman, saya cekkan lebih detail. Saat ini dia closingnya sedikit di bawah supportnya. Jadi supportnya kan 2750. Kalau kita lihat dari Fibonacci, ini 2750 masih menjadi resistan. Support terdekatnya kembali lagi ke 26. 26 tuh di bawahnya di sini. Supportnya 2665. Kenapa, Pak? Karena dia tidak kuat di 2750 ya. Jadi rentang pergerakan untuk PTBA itu sekarang di sini kan. Jadi untuk supportnya masih 2665, resistnya masih 2750. Selanjutnya Indomobil teman-teman, IMAS nih kemarin yang kita analisa bareng ya. IMAS ternyata benar hari ini bergerak. Memang masih di bawah moving average 20 ya. Tapi udah di atas moving average 5. Ini akan bagus sekali apabila IMAS ini bisa golden cross moving average 5 dan 20. Kita lihat nih semacam ada channel sebenarnya untuk pergerakannya IMAS ini. Kalau kita lihat sebenarnya ada bentuk tren menguat ini untuk IMAS ini sebenarnya. Untuk IMAS saat ini untuk support itu di 1169 ya, untuk resistan 1270. 1270 ya. Kalau kita lihat, kalau besok marketnya bagus, mendukung, kayaknya mudah bagi Mas untuk bermain di atas moving average 20. Kalau kita lihat indikatornya, ya indikatornya sebenarnya masih belum begitu ini teman-teman, tapi sudah dekat sih, udah dekat dengan 0 untuk histogramnya. Dan untuk momentumnya juga udah di 0. Kalau besok bermain di atas 0 itu bagus untuk IMAS. Tinggal volumenya aja. Karena komponen kenaikan satu saham itu kan ada tren, volume, dan momentum kan gitu. Trennya gimana untuk IMAS saat ini ya? Untuk trennya bagus, trennya berangkat dari bawah seperti itu. Dan kita tarik dua garis ini pun ascending seperti itu, menaik. Dan ini juga naik dari supportnya, baik support miring ini maupun support Fibonacci-nya. Tinggal itu trennya udah oke, volumenya perlu dukungan volume. Karena itu bahan bakar TVM, tren, volume, dan momentum. Momentumnya ngikutin, kalau harganya naik kencang, volume kencang, momentumnya kencang, seperti itu. Oke teman-teman, ini selanjutnya ini adalah saham karya ya. Saham karya, saya satukan aja. Di layar ini ada yang paling kiri ini adalah ADI, Wika, PTPP, WSKT. Cara bentuk ini sama teman-teman. Keempatnya sama. Semuanya di atas moving average 200. Ya, 200 semuanya di atas moving average 200. Kita coba bandingkan semuanya di atas moving average 200. Oke, untuk ADI kita lihat harga saat ini itu dia dekat sama base ya, seperti ini. Kemudian untuk Wika kemudian untuk Wika ini
Ini teman-teman ya, ini harganya juga sudah ada base-nya. Kita coba analisa dulu, kita lihat apakah ada ini. Kalau PTPP ini sebenarnya base-nya dia di atas teman-teman, di atasnya. PTPP ini sebenarnya justru di atas base-nya. Saya hapus saja, ini saya ganti aja. Artinya kalau kayak Adi ini kan di harga saat ini dia ada base kuat. Untuk Wika ada sedikit. Nah, untuk PTPP ini sebenarnya base-nya itu di 13 di sini. Sebenarnya base-nya itu ada di sini ya. Atau memang dia sudah overshoot di sini harusnya. Itu ya untuk harga hari ini ya dia harus untuk harga PTPP ya kita ambil base ini aja udah overshoot kedalaman sebenarnya untuk PTPP. Nah, ini untuk ini ada nih untuk WSKT. Nah, kalau kita lihat dari bentuk seperti ini, nah sebenarnya semua saham ini udah di dasar aja nih. Udah di dasar, udah membentuk base, udah di dasar semuanya. Tinggal ada katalis nggak yang mendorong saham-saham karya ini untuk bergerak. Coba teman-teman cari berita deh. Saya nggak tahu beritanya apa, tapi hari ini untuk saham karya dia ada pergerakan 2 hari ini. Karena apa? Di bentuk-bentuk 2 hari yang lalu itu rata-rata doji dan hari ini dijawab dengan ya kenaikan tapi malu-malu gitu loh, balik lagi seperti itu. Nah, seperti itu kemungkinan sih ada berita ya. Cuman saya biasanya nggak nyari berita. Tapi saya melihat hari ini ada pergerakan untuk saham karya. Kita lihat besok lah. Masukkan teman-teman, masukkan list, nggak usah dibeli, dipantau aja. Karena ada saham lain juga ini. Kalau kita lihat di retracementnya pasti masih di dasar semua ini. Masih di 0 sampai 23. Nah, di retracement 0 sampai 23 ini tentu sifatnya teman-teman kalau masuk itu semuanya spekulatif buy seperti itu kan. Sifatnya masih spekulatif buy. Kalau kita tarik dari tren nggak usah jauh-jauh dari tinggi karena dia udah ini ya. Kita tarik tren sampai dari sinilah ke sini. Ini rata-rata dia di 23 ini sekarang. Nah kan, di bawah 23 semuanya. Ya, ini juga di bawah 23 yang ini. Kalau Adi udah bagus dia, udah sempat testing di 23 tadi dari tren turun kecilnya itu. Kalau Adi PTPP udah testing ke situ. Kemudian kalau WSKT iya sama WSKT. Jadi ketiganya kecuali kalau Wika karena saya tarik trennya terlalu jauh ya. Saya coba hapus deh untuk Wika. Tapi memang Wika kelihatan di situ kok trennya. Ya, benar. Jadi keempatnya ini sebenarnya pergerakannya udah manasin mesin, teman-teman. Jadi untuk Adikarya, Wika, PTPP, WSKT untuk saat ini udah panasin mesin dia. Semuanya udah di antara 0 sampai 23. Sudah testing 23 Adikarya, untuk Wika belum, untuk PTPP udah testing mesin, untuk WSKT juga udah testing mesin semuanya. Jadi itu teman-teman perhatikan aja. Besok kalau market mendukung mungkin ikut gerak. Ya, siapa tahu dapat 10% lah seperti itu ya. Kalau pas mereka lari juga kenceng juga soalnya. Oke, saya coba ini ya, TKIM sama INKP teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya saya ini update saham TKIM, INKP, BRPT, TPIA. Nah teman-teman, kalau mau bahasan yang detail itu silakan lihat video sebelumnya. Saya hanya update sekilas untuk hari ini.
TKIM, INKP, TPIA, BRPT. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau detail silakan lihat ke video khusus tentang TPIA, TKIM. Ini hanya ini ya, overview aja untuk keempat saham ini. Jadi untuk TKIM ya hari ini ya dia melemah lagi, dan pelemahannya boleh dibilang tuh ini saham memang apa ya, kalau lari, kalau turun, kalau naik, kalau balik ya kenceng juga seperti itu. Jadi kalau TKIM INKP ini settingnya kalau saya trading nih teman-teman lihat, dia di 38 jadi support, 23 jadi resist lagi dalam tren naiknya itu ya. Dalam tren naiknya ini, jadi untuk support resist masih sama, silakan lihat video sebelumnya, sehari sebelumnya itu lebih detail. Hari ini dia kembali lagi di area supportnya ya. Untuk INKP justru dia lebih bagus daripada TKIM. Karena dia walaupun dia testing support hari ini, dia mantul lagi di harga terakhirnya itu closingnya sampai membentuk dia hammer seperti itu ini. Kemudian untuk BRPT, nah BRPT kan udah saya sebut bahwa ini saham range-nya kalau naik kenceng, turun kenceng, ini barang tradingan, kelihatan sekali. Kalau seperti ini, candle-candle seperti ini saya jarang suka untuk trading ya. Pertama sih dari bentuk ini terlalu rapat. Malah mending untuk trading, mending TPIA sekalian. Nah seperti ini. Kalau TPIA bentuknya hampir sama dengan INKP. Ya untuk TPIA turun boxnya karena dia tidak kuat bertahan di support 61. Jadi untuk TPIA gunakan saat ini untuk TPIA, jadi kembali ke sini untuk kembali ke 50 di sini. Retracement 50 di bawahnya. Silakan lihat di video sebelumnya lebih detail untuk, atau gini langsung aja deh. Untuk support itu di 10.350, untuk resistnya 10.550. Itu untuk TPIA. Ini update saja, kalau mau lihat video yang detail di sebelumnya. Karena support resistnya masih sama, tren maksud saya swing low swing high-nya masih sama. Jadi teman-teman tuh bisa gunakan support resist itu untuk beberapa lama selama tren yang saya gunakan itu tidak berubah. Tren ini tidak berubah, itu bisa digunakan. Seperti itu dari saya, Surya MS Trade Investment. Teman-teman silakan lihat di timecode untuk melihat saham-saham yang teman-teman inginkan saja. Kalau yang nggak inginkan ya nggak usah dilihat seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya.